Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagara Mahardika, NPM 192191036 dari kelas Pendidikan Jasmini 2A. Di sini saya akan membahas mengenai strategi belajar mengajar gerak. Belajar gerak tidak terlepas dari belajar pada umumnya. Belajar gerak atau olahraga merupakan bagian dari belajar yang melibatkan emosi atau perasaan dan aktivitas fisik. Belajar yang menekankan pada berpikir disebut kognitif. Yang menekankan pada aktivitas emosi atau perasaan disebut afektif, yang menekankan pada gerak tubuh disebut psikomotorik. Proses pembelajarannya, kondisinya, interaksi dan hasil dari proses pembelajarannya di dalam pelajaran pendidikan jasmani yang dipelajari adalah pola gerak, keterampilan tubuh yang benar sesuai dengan anatomi tubuh. Ada poin-poin atau ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu apa pengertian strategi belajar mengajar gerak. Yang kedua, apa saja pengaturan urutan materi belajar. 3, bagaimana pengaturan waktu latihan. Dan yang keempat, bagaimana pengaturan lingkungan belajar. Dan yang kelima, apa saja metode mengajar. Yang pertama yaitu strategi belajar mengajar gerak. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve particular educational goal. Menurut J.R. David 1976, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Pada mulanya, istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer, yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Strategi pembelajaran gerak adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pengajar dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam strategi pembelajaran, ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu strategi pengolahan pembelajaran. Baik, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pengaturan umum, pengaturan urutan materi belajar. Dalam proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan, berlangsung dalam 3 tahapan atau 3 fase. Dalam 3 fase ini, dalam belajar gerak, menurut FITTS dan Posner, yang pertama yaitu ada fase kognitif.
Fase kognitif ini merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Disinilah para pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini juga aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Yang kedua ada fase asosiatif. Fase asosiatif ini merupakan fase kedua dalam bentuk belajar gerak keterampilan yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif. Dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh pelajar pada fase asosiatif ini, pelajar sudah sampai pada tahap merangkaikan bagian-bagian gerak secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu fase otonom. Fase otonom ini merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini belajar mencapai tingkat penguasaan gerak yang paling tinggi. Pelajar bisa melakukan rangkaian gerak keterampilan ini secara otonom atau secara otomatis. Gerakan ini biasanya dilakukan secara otonom atau otomatis, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Lanjut ke pembahasan ketiga yaitu pengaturan waktu latihan. Pengaturan waktu berkaitan dengan seberapa lama siswa akan melakukan tugas belajar gerak. Waktu pula lah yang akan menentukan seberapa produktif lingkungan pengajaran. Waktu pun perlu diperbarui karena akan menjadi satu waktu yang tersedia, 2 waktu yang diakuisisi, dan 3 waktu aktif belajar selain itu. Lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu pengaturan lingkungan belajar. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan berbagai dipertimbangkan, baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia ataupun bahan atau peralatan yang ada. Prinsip-prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermain anak. Yang pertama yaitu tingkat perkembangan anak, yang kedua stimulasi perkembangan anak, yang ketiga menghindarkan anak cedera, yang keempat informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar, dan yang kelima kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus untuk yang hendak dicapai. Yang kelima atau yang terakhir yaitu metode belajar. Dalam faktor belajar gerak ini ada faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama yaitu faktor kecerdasan, yang kedua faktor belajar, yang ketiga faktor sikap, yang keempat faktor kegiatan, yang kelima faktor emosi dan sosial, yang keenam faktor lingkungan, dan yang ketujuh faktor guru. Dalam fase belajar gerak, proses belajar bertujuan menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 fase. Dalam 3 fase ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otonom. Dalam belajar gerak, kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah yang dituju. Yang terakhir, prinsip dan praktis belajar PEJAS. Agar meningkatkan penguasaan keterampilan gerak dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktik yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik. Yang pertama yaitu prinsip pengaturan giliran, yang kedua prinsip beban belajar meningkat, yang ketiga prinsip kondisi praktik
variasi. Yang keempat, prinsip pemberian motivasi dan menyemangati. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.